Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Bu Alfia, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar apa? Kalau kemarin, ada yang masih ingat, kita membahas apa materi sebelumnya? Nah, materi sebelumnya itu kita membahas tentang pengertian, ciri-ciri, lalu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam teks drama. Kali ini kita akan memasuki materi struktur dan ciri kebahasaan teks drama. Apakah kalian sudah tahu struktur dan ciri kebahasaan teks drama itu ada apa saja? Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, sebelumnya saya akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ada 3.16 menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Lalu di KD 4.16 yaitu menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Yang pertama, kita bahas dulu struktur teks drama. Nah, kalian harus mendengarkan baik-baik ya apa itu struktur, jangan sampai kalian tidak bisa membedakan antara struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, jadi apa yang saya bicarakan, apa yang saya jelaskan, mohon dicatat di buku catatan kalian karena ada beberapa penjelasan yang tidak ada dalam PowerPoint atau salin dia yang saya tampilkan gitu ya. Jadi apa yang saya bicarakan kalau itu adalah hal penting, nah kalian bisa mencatatnya. Oke, struktur ya. Jadi sebelum masuk ke sini kita bahas struktur itu apa sih? Nah, struktur itu adalah pengaturan unsur atau bagian-bagian yang ada di dalam sebuah teks. Ya, semua teks yang ada dalam bahasa Indonesia itu pasti memuat struktur. Struktur itu bersifat sistematis. Ya, sistematis apa sih, Bu? Sistematis itu adalah, ayo apa? Berurutan. Ibarat tubuh, kepala itu ada di bagian atas dan kaki ada di bagian bawah. Makanya dalam struktur itu tidak boleh terbalik. Ya, misalnya struktur teks drama itu ada nanti kita bahas ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Orientasi, yang namanya orientasi itu kan gambaran umum, ya kan? Nah, itu harus ada di awal. Ya, dia ibarat kepalanya. Sedangkan resolusi itu ibarat kakinya. Jadi nggak boleh tuh resolusi itu ada di bagian atas, terus orientasinya di bagian bawah. Itu salah. Ya, jadi struktur itu bersifat sistematis atau berurutan. Nah, di dalam sebuah teks drama, ini ada strukturnya. Strukturnya itu terdiri dari prolog, dialog, dan epilog. Ya, karena naskah drama itu yang kemarin kita sudah bahas, ciri utamanya ada pada dialog, makanya struktur yang paling penting itu adanya di dialog. Nah, pertama itu memang ada prolog. Prolog itu adalah peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Jadi biasanya ketika belum memulai percakapan ya, belum memulai dialog itu ada pengenalan tokohnya siapa saja, lalu latar tempatnya di mana, latar belakang ceritanya itu seperti apa. Nah, itu dinamakan dengan prolog. Ya, jadi masih awal, masih gambaran, masih pengenalan tokoh seperti yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, itu ada naskah drama Arloji. Nah, itu awalannya diberitahu dulu tuh tokoh-tokohnya siapa saja, ya kan? Nah, itu masih masuk ke dalam prolog. Nah, biasanya prolog juga ditandai dengan Kramagung yang paling awal, ya. Itu dijelaskan di situ. Nah, lalu kalau sudah masuk ke dalam percakapan tokoh, itu baru masuk ke dalam bagian dialog.
Nah, di dialog itu kita baru bisa melihat mana orientasinya, mana komplikasinya, dan mana resolusinya. Ya, orientasi itu adalah gambaran umum. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Kalau komplikasi itu dari pemunculan masalah sampai puncak masalah. Sedangkan resolusi itu adalah bagian penurunan sampai penyelesaian masalah. Nah, sedangkan di paling akhir itu ada yang namanya epilog. Oke, epilog itu apa sih? Epilog itu adalah bagian penutup drama untuk menyampaikan intisari. Jadi epilog itu terdiri dari penutup dan intisari cerita. Biasanya ada beberapa naskah drama yang akhirannya atau penutupnya itu diberitahu. Ya, kesimpulannya apa dan pesannya apa sih dari naskah itu gitu. Apa yang bisa kita ambil sebagai pembaca. Nah, itu ada dalam epilog. Atau misalnya akhiran ceritanya tuh bagaimana? Misalnya apakah dia hidup dengan kebahagiaan atau malah semakin tragis hidupnya. Nah, itu ada di bagian epilog. Jadi di bagian penutup cerita. Nah, lalu kita bahas satu-satu ya. Ini yang paling penting dalam dialog. Dialog itu ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Nah, kita bahas orientasi dulu. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sudah atau sedang terjadi. Jadi bagian awalnya nih. Nah, biasanya kan bagian awalnya tuh diberitahu tuh, misalnya latarnya di sekolah. Nah, di sekolah itu lagi sedang apa gitu. Apa yang terjadi di bagian awal. Itu situasi yang bagaimana sih? Nah, itu biasanya ada di dialog-dialog awal. Itu namanya orientasi. Nah, itu belum masuk ke dalam masalah. Atau bahkan pemunculan masalahnya itu belum ada gitu. Baru awalan saja. Misalnya pertanyaan-pertanyaan mendasar, nah itu ada dalam bagian orientasi. Oke, nanti kita akan lihat contoh teks yang memuat orientasi itu seperti apa. Oke, selanjutnya ada komplikasi. Ya, komplikasi itu ini panjang ya. Kalau tadi ini orientasi ini ada di bawah, ya orientasi itu kan masih gambaran umum. Ya, jadi dia belum masuk nih ke dalam pemunculan masalah. Nah, ini saya analogikan, ini ada seperti sebuah gunung, ya. Nah, di bawah itu adalah orientasi. Nah, lalu setelah orientasi itu baru masuk kepada pemunculan masalah. Nah, biasanya pemunculan masalah itu masih percikan-percikan ya. Masih eh, belum masuk ke dalam masalahnya. Baru mau masuk ke dalam masalahnya. Pemunculan masalah tuh biasanya misalnya dia mau puncaknya itu adalah antara murid dengan guru itu salah paham misalnya. Nah, pemunculan masalahnya tuh apa? Apa yang menjadi kesalahpahaman itu? Nah, salah paham itu kan adalah masalahnya. Tapi sebelum masalah itu pasti pemunculan masalah. Apa yang menyebabkan masalah itu hadir? Nah, itu baru masuk ke dalam pemunculan masalah. Ya, ini jadi di yang bagian kuning ini termasuk komplikasi nih. Setelah pemunculan masalah, baru nih masalahnya apa nih? Itu yang menjadi sumber masalah tuh apa sih? Nah, setelah masalah itu hadir, pastinya ada klimaks, ada puncak masalahnya. Puncak masalahnya tuh kenapa? Ya, misalnya puncak masalahnya pada akhirnya karena kesalahpahaman antara murid dan guru, muridnya itu dihukum, ya tidak boleh masuk ke dalam kelas, misalnya seperti itu. Nah, itu sudah masuk ke dalam klimaks atau puncak masalah. Makanya di gambar ini, puncak masalah itu berada di paling atas, ya karena puncak. Nah, ini masuk ke dalam bagian komplikasi. Jadi paham ya, kalau komplikasi itu ada 3 tahapan, mulai dari pemunculan masalah, lalu masuk ke bagian masalah, dan
Yang terakhir itu adalah puncak masalah, itu baru komplikasi. Nah, lalu setelah komplikasi ada apa? Setelah komplikasi itu ada yang namanya resolusi. Resolusi adalah penurunan sampai penyelesaian masalah. Nah, biasanya kalau sudah ada puncak masalah nih, ya, klimaks, itu setelahnya pasti ada penurunan masalahnya dulu tuh. Ya, di sini nih, bagian sini nih, penurunan masalahnya. Nah, misalnya setelah itu gurunya mengetahui kalau ada kesalahpahaman antara murid dengan guru. Penyelesaian masalahnya apa? Tuh, misalnya muridnya pada akhirnya meminta maaf kepada gurunya. Nggak mungkin dong guru yang meminta maaf kepada murid. Ya, meskipun memang kesalahannya tidak sepenuhnya pada murid itu. Tapi untuk lebih menghargai guru, misalnya muridnya itu tetap meminta maaf duluan kepada gurunya. Nah, itu hanya contoh. Ya. Jadi penurunan masalah nih yang bagian hijau, saya sudah tandai, penurunan masalah sampai penyelesaian masalah itu masuk ke dalam resolusi. Jangan sampai lupa, dalam dialog ada 3 tahapan struktur. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Kalian jangan lupa mencatat ya bukan bagan ya, gambar analogi yang saya buat. Nah, karena ini memudahkan kalian untuk mengingat ada apa saja sih struktur itu. Jangan sampai salah. Di sini di bagian bawah itu orientasi. Ya, jangan sampai orientasinya itu ada di atas, ada di puncak masalah, itu nggak bisa. Karena tadi yang saya bilang, kalau misalnya struktur itu sifatnya sistematis, tidak boleh terbalik. Ya, harus berurutan. Sampai sini paham? Kalau paham, kita masuk ke bagian kaidah kebahasaan. Yang namanya kebahasaan berarti kita melihat bahasa ya, yang ada dalam teks drama atau naskah drama. Bagaimana sih bahasa yang dihasilkan atau yang ditulis dalam naskah drama? Kebanyakan tuh ada apa saja ya? Atau dominan itu ada ciri-cirinya yang bagaimana bahasanya? Nah, yang pertama itu menggunakan kalimat langsung. Sebenarnya dalam naskah drama itu boleh tidak menggunakan kalimat langsung. Ya, kalau naskah dramanya seperti Arloji yang kemarin saya berikan, itu tidak menggunakan titik dua seperti ini. Kalau menggunakan titik dua seperti ini, bisa pakai kalimat langsung, pakai tanda kutip petik dua, ya, ditandai dengan tanda petik dua. Tapi kalau naskah dramanya itu seperti Arloji yang kemarin, itu kan nama, setelah nama baru percakapannya di bawah. Ya, seperti ini nih. Nah, seperti ini. Antara ibu dan Tritis. Nah, tokoh dulu, lalu dialog. Jadi tidak ada kalimat langsung seperti ini. Ya, sebenarnya ini adalah pilihan. Kalian mau menulis naskah drama memakai kalimat langsung atau tidak menggunakan kalimat langsung. Ya, kalau menggunakan kalimat langsung, penulisannya seperti ini. Ditandai dengan tanda petik 2. Paham ya? Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilog. Nah, kata ganti orang ketiga itu apa saja sih, Bu? Kata ganti orang ketiga itu biasanya kata mereka, ya, karena orang ketiga itu bisa mereka, bisa nama orang, bisa kami, bisa kita. Nah, pokoknya selain nama orang itu lebih dari satu. Nah, selanjutnya
Menggunakan kata ganti orang pertama dan ketiga pada bagian dialog. Jadi kalau prolog atau epilog itu biasanya kata gantinya orang ketiga. Karena apa? Karena belum masuk ke dalam dialog. Tidak mungkin di prolog atau epilog itu tidak menyebutkan tokohnya dulu, namanya dulu. Ya langsung akunya itu siapa? Gitu. Makanya seperti yang saya sudah contohkan di sini, ya kan? Di sini ada bagian prolog. Kisah ini terjadi di sebuah kamar depan keluarga yang cukup terpandang. Terdapat berbagai perlengkapan yang lazim di kamar tamu semacam itu, namun yang terpenting ialah seperangkat meja dan kursi tamu. Pada kira-kira pukul 9 drama ini terjadi. Dengan penuh keriangan, si Gidul, ya. Nah, si Gidul ini merupakan kata ganti orang ketiga karena menggunakan nama orang. Ya, jadi tidak tiba-tiba langsung masuk toko aku gitu, akunya itu siapa. Nah, kecuali di bagian dialog. Kalau pada bagian dialog itu bisa menggunakan kata ganti orang pertama atau kata ganti orang ketiga. Jadi bisa aku, bisa saya, bisa nama orang, bisa mereka, ya bisa kami, bisa kita. Nah, itu dalam dialog. Contohnya gini, di sini ada percakapan antara ibu dengan Tritis. Belum jelas Tritis. Nah, Tritis ini kan menggunakan kata ganti orang ketiga, ya kan? Ah, ibu sih suka membela si Jidul. Nah, ini kebanyakan juga kata ganti orang ketiga. Karena pakai nama orang, ya. Nah, ini juga termasuk ke dalam sapaan. Jadi menyapa tokoh yang ada dalam naskah drama tersebut. Ingat ya, bisa membedakan antara kata ganti orang ketiga dan pertama ya. Kalau pertama itu sudah pasti aku, saya, mungkin ada beta, ya pokoknya yang menyangkut diri sendiri itu pasti kata ganti orang pertama. Nah, selanjutnya banyak ditemukan kalimat seru, suruhan, dan pertanyaan. Kalimat seru, pasti. Misalnya kita menyuruh seseorang nih. Kalimat suruhan, ya kalimat seru tuh misalnya selamat pagi anak-anak, ya ditandai dengan tanda seru di belakangnya. Lalu kalimat suruhan, wah jangan marah dong, aku kan cuma bercanda. Oke, ini seharusnya sebelum eh, kata jangan setelah wah itu tanda koma ya. Wah, koma, jangan marah dong itu tanda seru ya. Ini saya tandai dulu. Hmm, ada, nah ini seharusnya bukan, harusnya tanda koma di sini. Terus jangan marah dong, ini tanda seru. Ini ganti jadi huruf kapital. Nah, nanti kalau kalian menganalisis kaidah kebahasaan, jangan lupa huruf kapitalnya ya. Jangan marah dong, aku kan cuma bercanda. Nah, ini bisa diganti tanda titik. Ya. Selanjutnya, kalimat pertanyaan. Nah, memangnya kamu suka kalau diejek? Kalau kalimat pertanyaan itu sudah pasti ada apa? Ada tanda tanyanya. Ya, gampang. Kalau kalimat seru ditandai dengan tanda seru, lalu kalimat suruhan itu juga ada tanda serunya. Nah, kalau kalimat pertanyaan itu ada tanda tanyanya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Ada apa lagi? 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 Ada apa lagi?
Oke. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal. Ya, misalnya sebelum, setelah itu, sekarang, mula-mula, kemudian. Nah, kata-kata itu merupakan konjungsi temporal atau kata yang menyatakan urutan waktu. Ya. Misalnya, kalimatnya, setelah itu si Jidul membersihkan ruang perpustakaan karena ditegur oleh pustakawan, misalnya gitu. Nah, setelah itu merupakan konjungsi temporal. Ya, kalian harus ingat, sebelum, setelah itu, mula-mula, kemudian, sekarang, hari ini, kemarin. Nah, itu menyatakan urutan waktu. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya, merasakan, ya, menginginkan, mengharapkan, mendambakan. Oke. Pak Guru merasa dia tidak bisa hadir hari ini karena bla 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 gitu. Pak Guru mengharapkan siswa dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Ya. Sedangkan setelah itu ya, ini ada kata kerja kedua. Kata kerja kedua adalah banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya itu ada kata menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap. Nah, itu menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi tuh. Misalnya, Lisa menyingkirkan duri yang ada di tengah jalan. Atau, Ani, kamu diminta menghadap kepala sekolah sekarang. Nah, itu kan menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi pada saat itu. Oh. Ingat ya, kata kerja. Kalian harus bisa membedakan kata kerja. Kalau kata kerja itu berarti sedang melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan imbuhan me. Ya, imbuhan me. Selalu ada imbuhan me. Karena sedang melakukan sesuatu. Ada kata kerja yang aktif, ya, kayak menyingkirkan, seperti menyingkirkan, menghadap, menyuruh, menobatkan. Nah, itu kata kerjanya kata kerja aktif. Ada juga kata kerja yang mungkin dipasifkan, disingkirkan, ya, disingkirkan misalnya, atau disuruh. Nah, itu juga kata kerja namun dipasifkan. Selanjutnya menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, kalau kata sifat ini mudah ya. Kalian pasti bisa membedakan mana kata kerja, mana kata sifat. Contohnya, ramai, bersih, baik, gagah, kuat. Ya, kamu baik sekali, Rina. Sudah membantuku membawa buku-buku ini, misalnya gitu. Lalu misalnya guru baru itu terlihat gagah. Nah, itu kan kata-kata sifat ya untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana pada saat itu. Sampai sini paham? Ya, jadi tadi ada kaidah kebahasaannya apa saja? Ya, yang pertama, menggunakan kalimat langsung ya dalam percakapan. Lalu yang kedua, itu ada apa tadi?
menggunakan kata ganti orang ketiga pada prolog dan epilog, lalu menggunakan kata ganti orang pertama atau ketiga pada dialog. Ya, yang ketiga, tadi apa? Menggunakan kalimat suruhan, kalimat seru, dan kalimat pertanyaan. Dan selanjutnya ada apa lagi? Menggunakan kata kerja yang menggambarkan pikiran atau perasaan ya, yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh tokoh. Nah, selanjutnya ada menggunakan kata kerja untuk apa? Menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Sampai sini sudah dapat dipahami mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Oke. Kalau sudah, sekarang waktunya penugasan. Nah, sebelum penugasan ini berlangsung, saya mau memberitahu dulu penugasan sebelumnya, di mana kalian itu menelaah unsur intrinsik dalam naskah drama. Ya, secara keseluruhan, kalian sudah bisa membedakan mana itu alur, mana itu latar, gitu. Tapi yang sering salah, gitu ya, atau yang sering kalian tertukar, itu adalah tema. Ingat ya, tema dengan judul itu berbeda. Judul sudah jelas ada di atas, ya. Judulnya arloji misalnya. Nah, temanya itu apa? Tema itu bukan sama dengan judul. Kalau tema itu lebih inti dari ceritanya itu menggambarkan apa sih? Itu temanya tentang apa ya? Secara keseluruhan tuh tentang apa? Misalnya persahabatankah, atau kekeluargaankah, atau misalnya tentang kebersamaan. Ya, itu adalah tema-tema yang mencakup naskah drama yang dibaca. Bukan sama dengan judul. Jelas berbeda. Jangan sampai salah lagi nanti. Lalu, bagian alur. Oke, rata-rata sudah benar alur. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Nah, membedakannya bagaimana? Alur maju itu berarti dia menggambarkan cerita atau kisahnya itu menggambarkan keadaan saat ini, yang sekarang. Ya, kalau misalnya alur mundur berarti dia menceritakan masa lalu. Ya, naskah dramanya itu mengenai masa lalunya dia. Gitu. Jadi flashback. Sedangkan kalau campuran itu antara alur maju dan alur mundur. Gitu. Jadi mereka mencampurkan dua alur tersebut. Ingat ya, jangan sampai salah lagi. Nah, lalu bagian kesimpulan. Saya bilang bagian kesimpulan itu adalah naskah dramanya itu menggambarkan apa sih? Ya, pada akhirnya itu kenapa naskah dramanya kalian menyimpulkan sendiri setelah membaca naskah drama itu. Bukannya naskah dramanya itu saya bilang penggambaran ceritanya bagaimana, kalian tulis lagi. Ya, tidak dicari. Jadi itu yang harus diperhatikan kalau mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Lalu, karena kita belajar bahasa Indonesia, kalian harus membiasakan huruf kapital dan tanda baca diperhatikan. Ya, khusus pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin kalau pelajaran lain itu tidak terlalu dipedulikan gitu oleh guru kalian, tapi pelajaran bahasa Indonesia kalian harus melihat atau memperhatikan ejaan yang kalian tulis gitu. Huruf kapitalnya sudah benar atau belum, lalu tanda bacanya bagaimana penempatannya. Nah, itu harus kalian lihat gitu, jangan asal tulis saja.
Nah, kalau misalnya tidak PJJ itu pasti sudah saya tanda itu pakai pulpen merah. Oke, sekarang masuk ke dalam penugasan. Nah, di 3.16 dan 4.16 ini memang ada 2 penugasan ya, karena sesuai dengan KD-nya. KD 3.16, saya meminta kalian itu menganalisis naskah drama sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sedangkan di 4.16 itu kalian hanya Bu Alfia minta untuk membaca naskah drama. Nah, di sini sudah jelas ya tahapan-tahapannya. Jadi kalian membaca naskah drama yang sudah saya bagikan di grup nanti, lalu tandai naskah tersebut berdasarkan strukturnya. Tadi sudah kita bahas strukturnya itu ada apa saja, ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Kalian tandai mana orientasinya, mana komplikasinya, dan mana resolusinya. Nah, yang ketiga, cari minimal 5 kaidah kebahasaan dari teks drama tersebut dan tulis pada bagian akhir. Nanti saya akan beri contoh bagaimana penulisannya. Ya, jika sudah kirim melalui surel atau email saya. Nanti saya akan beritahu kalian harus mengirim kemana. Lalu setelah itu di KD 4.16 saya minta membaca, hanya membaca ya, bukan menulis. Seharusnya ini menulis, menyajikan teks drama, tapi saya minta kalian membaca agar saya tahu kalian membaca naskah dramanya itu seperti apa sih gitu. Jadi seakan-akan kalian pentas, kalian mementaskan drama gitu ya, tapi ini bedanya kalian hanya baca gitu. Nah, kalian pilih naskah drama singkat, bertema bebas apapun, kalian boleh asal jangan yang terlalu percintaan ya atau bucin-bucinan. Nah, terus yang kedua, buat video dengan membaca naskah drama tersebut. Maksimal 5 menit itu sudah paling maksimal gitu. Kalau hanya 2 menit boleh, hanya 3 menit boleh. Jadi cari naskah drama yang singkat gitu, tapi jangan terlalu singkat juga. Nah, yang ketiga, unggah video tersebut ke Google Drive yang telah diberikan. Nah, jadi nanti saya kasih tautan atau linknya. Kalian unggah di situ. Ya, karena kalau unggah di YouTube kan terlalu repot. Jadi biar saya bisa buka satu-satu, kalian upload atau unggah di Google Drive saja. Oke, nah nanti setelah ini saya akan beri petunjuk penugasan. Ya, kalian bisa lihat video berikutnya di petunjuk penugasan. Sekarang saya akhiri dulu. Apakah ada pertanyaan dari struktur dan ciri kebahasan atau kaidah kebahasaan teks drama pada hari ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya buka pertanyaan di uh, grup ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya bisa diskusi di grup kelas. Nanti akan saya jawab satu persatu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Oke, pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.